Jangan lupa sebelum nonton klik subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kami berdua di channel Fajar Wijaya. Siang ini kami di Surabaya untuk mengikuti acara yang diadakan Bank Indonesia Cabang Jawa Timur. Dalam acara apa, Bang? Namanya adalah Peneleh Heritage Track. Ini adalah rangkaian acara JCC dan Festival Peneleh 2024. Seperti apa keseruan acara ini dan kemana aja tempat-tempat bersejarah yang kami kunjungi? Tetap ikut kami dulu ya guys, langsung masuk ke Cafe Loji untuk mengikuti rangkaian acara keseruan. Let's go! Peserta yang mengikuti acara Peneleh Heritage Track ini registrasi ulang terlebih dahulu untuk mendapatkan barang stiker, snack, dan kaos. Setelah registrasi bisa memilih tempat duduk yang sudah disediakan di Cafe Loji besar. Kami sendiri memilih tempat duduk agak di belakang dan langsung memasang stiker gelang dan memakai kaos yang diberikan. Cafe Loji besar sendiri merupakan salah satu destinasi tempat nongkrong di kawasan wisata Peneleh yang memiliki desain klasik serta merupakan bangunan cagar budaya. Cafe ini memiliki 4 ruangan dengan sekat tembok dan interiornya bercorak jadul serta terpasang berbagai pernak-pernik yang menempel di dinding. Ada juga koleksi barang-barang lama di lemari kayu. Sebelum acara jalan-jalan dimulai, kami mendapatkan penjelasan sejarah tentang kawasan wisata Peneleh dari masa prakolonial sampai islamisasi, masa prakolonial, masa revolusi kemerdekaan hingga masa kini. Makanya saya kasih judul Kampung Peneleh Melintasi Zaman. Kampung Peneleh ini adalah salah satu kampung yang tertua yang ada di Surabaya. Selesai penjelasan, kami langsung bersama guide dan rombongan untuk menuju ke spot pertama, yaitu Langgar Dukuh Kayu. Rutenya melewati ganggang rumah penduduk, dan di salah satu rumah penduduk ada yang menyewakan busana tradisional. Langgar Dukuh Kayu didirikan pada tahun 1893 dengan luas 39 meter, berlokasi di Lawang Seketeng 6, Gang Ponten. Langgar kuno ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2019, memiliki desain unik yaitu dinding kayunya disusun seperti sisik serta terdapat logo Kerajaan Majapahit. Seperti inilah bagian dalam dari Langgar Dukuh Kayu dan telah direnovasi selesai pada tahun 2020. Di depan langgar terdapat area kuliner yang menjajakan aneka makanan dan minuman. Dari Langgar Dukuh Kayu lanjut menuju ke rumah lahir Bung Karno yang berlokasi di Jalan Peneleh, Gang Pandian 4 nomor 40. Setelah masuk gang, di sebelah kiri terdapat lukisan mural yang menceritakan masa kecil Soekarno hingga dewasa. Museum Rumah Lahir Bung Karno diresmikan pada tanggal 6 Mei 2023, buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di dalam museum terdapat foto-foto keluarga Bung Karno, sejarah orang tua serta Bung Karno sendiri. Selain itu, ada 2 buah ruangan yaitu Kusno dan Cerimben yang di dalamnya ada video yang diputar tentang sejarah Bung Karno.
Kami juga mendapatkan penjelasan singkat tentang sejarah Bung Karno dari guide yang mendampingi kami. Spot berikutnya menuju ke Sumur Jobong yang berlokasi di Jalan Peneleh, Gang Pandian 1. Saat melewati rute menuju ke Sumur Jobong, terdapat salah satu rumah warga bergaya rumah lama. Sumur Jobong ini ditemukan pada tahun 2018 secara tidak sengaja oleh pekerja yang menggali tanah untuk proyek Dock Culvert. Sumur ini berbentuk silinder dengan dinding jobong atau tanah liat yang dibakar, merupakan salah satu bentuk jenis sumur era Majapahit. Hal ini diperkuat dengan ditemukan tulang belulang hewan dan manusia di sekitar sumur. Setelah dilakukan pengujian karbon, dinyatakan kalau tulang tersebut dari masa sekitar tahun 1430 sampai 1600, di mana masa tersebut merupakan masa kerajaan Majapahit. Saat di sumur ini, kami juga mendapatkan penjelasan tentang Sumur Jobong dari juru kunci. Menurut juru kunci, sampai sekarang sumur ini tidak pernah surut dan airnya masih digunakan warga untuk menyiram tanaman. Dari Sumur Jobong lanjut ke Museum Hos Cokroaminoto yang berlokasi di Jalan Peneleh Gang 7 nomor 29 sampai 31. Di gang ini terdapat toko buku Peneleh yang bangunannya juga termasuk bangunan lama. Museum Hos Cokroaminoto diresmikan pada tanggal 27 November 2017. Museum ini buka setiap hari Selasa sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Museum ini menyimpan koleksi barang-barang milik Hos Cokroaminoto serta dipajang berbagai foto-foto bersejarah. Di bagian lantai 2 yang sekarang tidak boleh dinaiki, dulunya merupakan tempat kos Bung Karno. Kami masuk ke ruang kamar pribadi Hos Cokroaminoto. Di dalamnya kondisinya masih rapi dan ada barangnya. Setelah dari Museum Hos Cokroaminoto, lanjut menuju ke Masjid Jami Peneleh. Di sini kami melewati makam yang lokasinya tidak jauh dari museum, letaknya persis di tengah jalan gang. Masjid Jami Peneleh berlokasi di Jalan Peneleh Gang 5 nomor 41. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Surabaya. Menurut catatan, didirikan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel sekitar tahun 1430-an. Di dalam masjid ada 10 tiang berbahan kayu jati yang masih kokoh, dikelilingi dengan 25 ventilasi cantik berukiran aksara Arab, serta memiliki luas sekitar 999 meter persegi. Spot terakhir jelajah kampung wisata Peneleh adalah makam Eropa Peneleh yang berlokasi di Jalan Makam Peneleh nomor 38 tidak jauh dari Cafe Loji Besar. Kompleks makam ini sekarang sudah tidak digunakan lagi, hanya difungsikan sebagai wisata heritage saja. Menurut catatan sejarah, makam ini dibangun pada tahun 1814 dan menempati area seluas 6,4 hektar. Di komplek makam ini ada beberapa tokoh penting Belanda yang dimakamkan, seperti Residen Surabaya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Peter Marcus, dan lain-lain. Walaupun sebuah kompleks makam, tempat ini tidak menakutkan, bahkan karena desain makam-makamnya menarik serta bergaya klasik, sering dijadikan spot fotografi oleh komunitas foto. Setelah kami berdua menyelesaikan Peneleh itu trek, dimanapun kesanmu terhadap jalan-jalan kali ini bersama Bank Indonesia Jawa Timur? Jalan-jalan ini untuk memberikan kamu pengetahuan tentang penelitian sejarah bangsa Indonesia, terutama pada masa penjajahan Belanda di Surabaya, terutama di daerah Peneleh. Jadi semoga trip seperti ini akan datang lagi oleh Bank Indonesia Jawa Timur. Sampai ketemu lagi di video tentang selanjutnya. Wassalamualaikum.